pelestarian lingkungan sebenarnya. Jadi karena kaleng-kaleng yang saya gunakan ini kan semuanya kaleng daur ulang ya. Jadi diharapkan saya dapat membantu untuk menjaga bumi inilah supaya sampah-sampah itu dapat dimanfaatkan lagi menjadi barang yang berguna dan bernilai ekonomis. Nama saya Ladi Cahyaningsari, saya adalah pemilik Kaleng Lani. Kaleng Lani itu adalah produk kreatif berbasis kaleng yang kemudian saya lukis. Kaleng yang saya gunakan itu ada kaleng daur ulang, ada juga kaleng baru. Jadi tahun 1998 kita bersaudara berlima itu basicnya sebenarnya basic pendidikannya beda-beda, cuman kami semuanya hobinya melukis. Kemudian kita mau bikin usaha, kira-kira usaha apa yang basicnya melukis tapi medianya kita cari yang unik. Kemudian kita mencoba pertama di kayu dan keramik. Jadi kayu keramik itu kita lukis, kemudian kita display. Kita ada kebetulan kita ada galeri di restoran mertua saya, kita display di sana. Tapi kemudian dengan yang dengan style lukisan saya yang seperti ini di kayu dan keramik kok rasanya kurang pas gitu ya. Terus kemudian saya lagi mencari-cari kira-kira media apa yang cocok. Terus kemudian kebetulan mertua saya itu memang membuka usaha bikin kue dan dia menggunakan kaleng-kaleng kental manis sebagai bahan dasar bikin kuenya. Kemudian saya coba meminta sisa kaleng itu untuk saya lukis karena waktu itu kayaknya sepertinya belum banyak ya yang usaha dengan basic kaleng yang dilukis. Terus kemudian ketika saya lukis terus saya taruh di display di galeri, ternyata animonya bagus. Bilang kok animonya bagus juga ya, coba saya ulang lagi ya dengan saya membuat beberapa produk dari kaleng daur ulang. Ternyata cepat lagi habisnya. Setelah itu akhirnya tahun 2000 saya memutuskan untuk konsentrasi melukis di kaleng dengan nama Kaleng Lani. Dengan saudara-saudara yang lain, dia juga melukis dengan media-media yang mereka cari sendiri dan mereka mendapatkan media yang sesuai dengan style-style lukisan mereka seperti itu. Jadi sebelumnya kan saya sempat kerja kantoran. Jadi ketika lulus kuliah arsitek gitu, terus dan saya kerja kantor. Tapi terus nggak lama ada krismon dan kemudian kantor saya tutup. Setelah kantor saya tutup, akhirnya saya belum dapat pekerjaan lagi dan saya udah keburu menikah dan punya anak. Nah ketika punya anak, saya ingin usaha yang gimana ya? Jadi bisa usaha di rumah yang nggak usah ninggalin anak saya gitu. Jadi kemudian tercetuslah bisnis yang seperti ini. Jadi saya bisa melukis di rumah, kemudian saya display di galeri. Produk Kaleng Lani itu karena namanya aja Kaleng Lani ya, jadi pasti basicnya adalah kaleng gitu. Jadi saya melukis di segala-gala kaleng sebenarnya. Jadi yang saya utamakan tuh adalah kaleng daur ulang dulu gitu. Tapi jadi awal mulanya memang yang saya pakai itu adalah kaleng daur ulang. Jadi dari kaleng daur ulang kental manis, terus susu bayi yang saya banyak gunakan tuh susu bayi, terus kaleng cat seperti itu. Cuman seiring waktu karena permintaan konsumen yang kadang aneh-aneh ya. Jadi misalnya dia pengen, saya pengen kotak pensil dong, atau saya pengen tempat majalah dong, seperti itu. Nah itu nggak bisa saya dapat dari kaleng daur ulang karena daur ulang itu biasanya bentuknya terbatas ya, dia hanya bulat saja kebanyakan seperti itu. Akhirnya karena permintaan konsumen yang agak aneh gitu, jadi saya mencari pengrajin kaleng yang bisa custom. Nah gitu, jadi sejak saat itu saya nggak hanya mengolah daur ulang aja, jadi saya pakai kaleng baru juga sesuai permintaan konsumen. Stop working and followed by the monetary crisis became the beginning of the Lani Scan from 20 years ago. Finding her own unique by painting on used camp, this woman with an architect education turned waste can into items that have functional value.
Kalau keahlian melukis itu memang hobi saya melukis dari SD kali ya. Jadi dari SD, SMP terus saya memang hobinya melukis, makanya saya juga pilihnya arsitek karena di situ kan ada lukisan-lukisan juga gitu. Nama saya Safa Maira Jasmine Roseno, sebagai staf marketing di Kalengani. Job desk saya sehari-hari, biasanya saya mencatat pesanan-pesanan yang masuk, mencatat keinginan-keinginan pembeli seperti namanya, terus warnanya, juga gambarnya. Setelah itu saya membuat invoice dan menyampaikannya ke Ibu Lani. Saya juga mengelola sosial media karena banyak pesanan-pesanan dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sana. Saya juga mengupload foto-foto kegiatan dari Kalengani di sosial media. Yang spesial di sini adalah barang-barang yang kami gunakan merupakan barang-barang bekas yang kita daur ulang, yang tentunya ramah lingkungan karena visi misi dari Kalengani adalah ikut serta dalam menjaga lingkungan. Yang spesial di sini adalah barang-barangnya juga bisa di-custom sesuai keinginan customer, kayak namanya, warnanya, atau gambar-gambarnya. Target market kami untuk segala usia sih, karena kan barang-barang dari Kalengani ini bisa buat souvenir, terus workshop untuk anak-anak, terus pajangan untuk rumah, kantor, sekolah, atau rumah sakit juga bisa. Kesulitannya sih biasanya kalau pembeli request-nya ada banyak, tapi deadline yang dia cantumin itu deket-deket. Jadi kayak misalnya waktunya cuma dikit, tapi dia mau anaknya rambutnya panjang, terus misalnya suka main bola atau suka masak gitu-gitu. Jadi biasanya kalau misalnya deadline-nya cepet atau waktu pengerjaannya dia maunya cepet, kita cuma bisa custom nama sama cewek atau cowoknya aja sih. Jadi nggak bisa banyak-banyak gitu. Jadi tergantung tingkat kesulitan permintaan itu sendiri. In Lani's hand, can waste that become a household waste is transformed into selling value item with the strength of bright color painting style to become her specific characteristic. Now, the production of Lani's can has different kinds. Something from CD boxes, church clothing places, to hand sanitizer and many more.